Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mutmainnah Puangkarua, NIM 2314010126 dari Fakultas Ilmu Komputer Jurusan Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur Makassar. Masih dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep activity directory yang lanjutan dari pertemuan sebelumnya tentang domain, trees, dan forest. Oke, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang domain. Domain yaitu sebuah wilayah teritorial atau wilayah kedaulatan sebuah organisasi perusahaan, bisa juga negara. Nah, teknologinya seperti di dalam namanya domain ada struktur yang namanya activity directory. Nah, activity directory adalah sebuah directory service yang menjadi pusat manajemen dari user komputer. Beberapa objek yang ada dalam satu jaringan di mana fungsi utama dari domain controller contohnya adalah untuk mengautentikasi membutuhkan otoritas dari pengguna dan user termasuk komputer-komputer maupun perangkat-perangkat yang ada dalam satu jaringan di dalam Windows domain. Nah, bahkan bisa memberikan autentifikasi kepada objek-objek tertentu juga. Contohnya, kapan seorang karyawan bisa login ke sebuah komputer dan kapan user bisa login atau logout bersamaan atau dalam batasan waktu login. Nah, apakah login si user tersebut masih di perusahaan atau di organisasi tersebut atau sudah tidak lagi. Nah, ditentukan apakah dia masih boleh atau tidak. Contoh seperti itu. Kemudian contoh lainnya, kita bisa mengatur komputer atau peripheral yang ada di dalam satu organisasi. Ada perangkat laptop atau desktop, ada server. Nah, kita bisa tentukan kapan misalnya si user ini boleh login apa enggak. Apakah si user ini masih bisa login atau sudah tidak bisa. Nah, di dalam database server misalnya database server ini menentukan yang namanya Active Directory atau menentukan ada server-server mana saja yang bisa digunakan atau tidak bisa digunakan lagi. Contoh lainnya, satu server, misal database ini bisa diakses tapi database ini tidak bisa diakses. Nah, yang ini sudah boleh diakses. Jadi, dalam satu organisasi, misalnya ada lebih dari satu database server di mana activity directory ini yang akan mengatur database. Nah, database ini boleh diakses atau tidak boleh, semacam itu. Begitulah contohnya. Oke, kita harus kenali beberapa istilah yang ada di sini. Yang pertama ada add atau singkatan dari activity directory. Lalu ada IDS atau Activity Directory Domain Service. Jadi sebuah jasa layanan Activity Directory. Dan ada Domain Controller atau sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya yang namanya domain. Ya gitu. Domain sebuah wilayah kedaulatan, wilayah tutorial yang punya undang-undang, punya aturan dan punya kebijakan. Nah, jadi yang namanya dunia Microsoft Network itu sebuah analogi dari dunia nyata. Oke, jadi di sini kita sudah tahu apa itu activity directory, di mana manajemen of user, komputer dan objek. Nah, objek yaitu yang bekerja di sebuah grup atribut yang mewakili resource dari domain. Jadi yang namanya di dalam domain ada juga disebut objek. Nah, objek macam-macam. Contohnya seperti yang ditulis di bawah ini, ada organisasi unit, user computer group, content set folder, dan share printer. Ini pernah saya bahas sedikit ya di pertemuan sebelumnya. Tapi saya bahas sedikit agak mendalam di sini. Nah, di dalam namanya objek punya SID atau SID
security yang disebut dengan security identifier atau SID. Tujuannya adalah untuk supaya server ini bisa menentukan objek ini punya ID, misalnya bla bla, objek ini boleh diakses atau enggak gitu. Nah, SID ini ibaratnya apa, kalau manusia itu nomor KTP. Nah, atau induk kependudukan, setiap orang punya nomor ya. Terusnik yang sama di satu negara, kecuali kalau terjadi manipulasi. Nah, induk kependudukan yang sama itu nggak mungkin ibarat DNA lah atau sidik jari, punya sidik jari yang sama tiap manusia. Dan fungsi SID adalah memudahkan untuk memanage kapan sebuah objek itu punya akses tertentu atau bisa diakses kapan. Nah, punya akses dan sebagainya objek itu. Nah, objek itu seperti yang ada di tulisan di bawah ini. Contohnya, organizational unit, sebuah objek yang bisa berisi objek lainnya di satu domain yang sama, dan organisasi unit itu bisa berisi user account, contact, computer, and group. Dan yang namanya group itu bisa dihubungkan dengan group policy, yaitu sebuah aturan yang ada di dalam grup Microsoft Network. Nanti kita bahas mengenai grup ini. Nah, selanjutnya yaitu user. Nah, kalau user pasti kita semua sudah tahu ya, teman-teman. Komputer adalah seperangkat hardware. Selanjutnya yaitu grup, adalah sebuah kelompok atau kumpulan dari user. Jadi contohnya perusahaan punya grup atau kelompok tertentu, misalnya bagian finance, bagian sales, bagian HR, bagian teknikal. Nah, grup karyawan itu di perusahaan dikelompokkan dalam sebuah distribution group. Misalnya di satu perusahaan mempunyai bagian finance, sales, bagian HR, dan teknikal. Jadi di dalam grup itu dikelompokkan jadi dua, yaitu security group dan distribusi group. Nah, grup user account digunakan untuk menyediakan akses ke resource, yang sedangkan distributor group digunakan untuk email distribusi. Jadi setiap user mempunyai email. Kemudian ada kontak, di mana itu alamat, misal penduduk punya KTP. Nah, di dalam KTP ada alamatnya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itulah. Nah, kemudian set folder. Set folder ini adalah sebuah folder yang biasa di-share di satu kelompok jaringan tertentu. Misalnya file mau di-share, nah seringan tuh di servernya foldernya ini jadi source folder, sebuah folder yang bisa diakses di sebuah server. Misalnya ada macam-macam folder yang bisa diakses untuk semua karyawan yang ada atau untuk karyawan tertentu. Kemudian share printer ini printer yang bisa dipakai bareng-bareng. Contohnya ada printer dalam sebuah organisasi dan printernya bisa diakses bareng-bareng oleh semua karyawan yang ada, yaitu share printer. Disebut dengan objek activity directory, dan objek ini adalah beberapa macam organisasi unit user. Jadi inilah fungsi utama dari directory atau sentralisasi, mengatur dan memanage semua objek-objek yang ada. Oke, sekarang coba kita rangkum dari pertemuan sebelumnya mengenai Demetrius dan Forest, dan pertemuan yang sekarang mengenai activity directory. Dimaksud dengan Forest adalah satu kelompok domain. Contohnya seperti Forest ini di lingkaran seperti ini, saya buat meskipun seperti lingkar. Oke. Dengan Forest disebut dengan domain, yakni suka-suka.com. Top level domainnya, lalu ada yang namanya subdomain suka-suka.com atau finance suka-suka.com dengan subdomain three domain seperti ini. Subdomainnya terhubung dengan namanya relationship, yaitu kepercayaan relationship atau hubungan kepercayaan. Seberapa dapat sih finance-nya, salesnya
induknya dalam domain-tree yang activity directory. Oke, sebuah service yang dijalankan di dalam satu forest atau satu domain. Keseluruhan yang diterapkan ke satu forest tersebut, activity directory dan detail di bawah. Mengatur, di mana yang aktif mengatur user group dan objek seperti sudah kita bahas tadi. Objek, lalu objek itu seperti apa? Organizational unit yang disebut dengan OYO. Lalu juga para user, penggunaannya grup-grup dari user, kemudian komputer atau perangkat-perangkat baik server database atau server klien komputer. Kemudian kita sudah praktek Active Directory itu seperti apa, konteksnya bagaimana masing-masing user, kemudian set folder dan printer. Di dalam server printer ini bisa share folder, ada share folder atau perangkat printer lain misalnya yang terhubung di dalam satu domain yang bisa dipakai bersama-sama. Ya, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai konsep activity directory, lanjutan dari sebelumnya, termasuk kita sudah rangkum dari pertemuan sebelumnya juga mengenai konsep domain, trees dengan konsep active directory. Maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.